Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Kali ini saya akan membahas salah satu tugas matematika fisika tentang analis vektor ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Oke, langsung saja kita menuju ke lembar soal ya. Baik, vektor posisi sebuah partikel sebagai fungsi waktu pada koordinat kartesian itu adalah R sama dengan 2T min 1I ditambahkan dengan 3T kuadrat plus 4J plus 5T kuadrat min 1K. Bila kecepatan adalah turunan vektor posisi terhadap waktu dan percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu, maka carilah kecepatan dan percepatan setiap saat. Carilah komponen percepatan pada arah S ya, sama dengan 2I plus J plus K. Baik, saya rasa ini tidak susah ya, langsung kita kerjakan saja. Oke, langsung kita jawab saja. Vektor posisi ya. Partikel sebagai fungsi waktu itu adalah R ya, yang di atas itu sama dengan 2TI kemudian min 2T min 1 I ya, mohon maaf salah tulis. Kemudian kita jumlahkan dengan 3T kuadrat plus 4J kemudian plus 5T kuadrat min 1 arah K. Kemudian dari vektor posisi kita bisa tahu vektor kecepatan ya. Vektor kecepatan sebagai fungsi waktu sangat mudah sekali ya. Kita turunkan saja vektor posisi terhadap T gitu kan. Oke, dengan sangat mudah kita mudahkan, kita peroleh 2I ya. 2I kemudian ini adalah 6 plus 6J ya, kemudian plus 10 K 6TJ ya. Mohon maaf 6T. Ini bukan 6J tapi 6TJ. 6TJ di plus 10K. Oke, sangat mudah. Kemudian vektor percepatan ya. Ini sangat mudah. Kita mencari vektor percepatan adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu ya. Ini 0 ya, 2 ini, kemudian 6T turunkan terhadap T adalah 6J ya. Oh ya, sementara ini tadi ada yang kurang juga, ini 10TK 10T arah K ini. Kemudian turunannya maka menjadi 6J di plus 10K. Baik, sangat mudah saya rasa. Oke, kemudian vektor satuan dari S ya. Kita mencari vektor satuan dari S dulu. Vektor satuan dari S ya, itu katakanlah S topi ya. Itu adalah S kita bagi dengan besar S gitu. S-nya itu adalah 2I di plus J di plus K gitu ya. Kita bagi dengan besar S itu dengan sangat mudah ya, itu adalah S dot S ya, di akar gitu. Maka kita peroleh 2 kali 2 4 ya, dijumlahkan dengan 1 kali 1 1 tambah 1 kali 1 1 1 tambah 1, maka kita peroleh 2I ya, di plus J plus K begitu, kita bagi dengan 6 ya. Kemudian komponen kecepatan arah percepatan ya, komponen percepatan
arah vektor S, arah vektor S adalah ya, kita masukkan saja, maka AS gitu, maka A kita dotkan dengan vektor satuan S, maka 6I plus 10 K ya, plus 10K kita dotkan dengan itu 2I plus J plus K ya, kita bagi dengan akar 6, maka kita peroleh 6 plus 10 ya, 6 plus 10, oke, kita bagi dengan akar 6, maka hasilnya adalah 16 per akar. Kita lanjutkan nomor 2 ya. Terdapat suatu fungsi skalar berbentuk Vt sama dengan At kuadrat plus Bt plus C dan vektor D 2T kuadrat min 3T plus 4I dijumlahkan dengan 5TJ di plus 6T pangkat 3K, sedangkan vektor E itu 2T kuadrat I plus 3T min 4J plus 7T kuadrat plus 3K. Kemudian kita diminta mencari A itu ddt dari V dikalikan A. Mohon maaf, ini ada informasi ya, bahwa dari dosen ini ada salah ketik, jadi A ini yang benar adalah D. Jadi saya ganti saja, ini D dt ya, dari V dikalikan dengan D, seperti itu. Oke, kemudian ada koreksi juga, yang ini, yang B, ini bukan A dot B ya, yang soal B, tapi ini adalah ddt ya, dari d dot e, d dot e, dan ini tidak lain hasilnya adalah dd per dt dot e gitu ya. Oke, dijumlahkan dengan d, kita dotkan dengan de per dt. Sementara yang nomor 3 ini juga sama, bukan A cross B ya, tapi ini adalah ddt dari D cross E. D cross E, jadi nanti hasilnya adalah dd min dt ya, dd per dt cross E, itu kita jumlahkan dengan D crosskan dengan DE per dt itu. Oke, langsung kita kerjakan ya. Untuk soal jawaban yang poin A, itu kita mencari ddt ya, dari V dikalikan D. Oke, kita kalikan saja, kita turunkan, kemudian kita tuliskan hasil perkaliannya, itu adalah yang V itu AT kuadrat plus BT di plus C gitu. Kemudian ini kita kalikan dengan yang D itu adalah 2T kuadrat min 3T plus 4 ya, arah I ditambah 5T J ya, 5TJ plus 6T pangkat 3 arah K gitu ya. Oke, ini kita kurung ya. Ini hasilnya nanti kan tidak lain adalah ini ya, mohon maaf, hasilnya tidak lain nanti adalah dv dt ya, dikalikan d, kita jumlahkan dengan v dikalikan dengan turunan dari d terhadap t gitu ya. Kemudian kita cari satu-satu
dalam arti mencari dv dt dan dd dt. Oke. Untuk dd dt ya, kita dapat menentukan dengan mudah. Maka kita tahu d-nya ini ya, maka kita peroleh bahwa turunan terhadap t itu adalah 4t min 3i, oke, ditambah 5j dijumlahkan dengan ini 16 ya, 18 t kuadrat arah k. Kemudian yang dv dt itu sama dengan turunan dari v ya, maka hasilnya adalah 2at plus b. Maka kita bisa tuliskan ya bahwa d dt dari v dikalikan d itu hasilnya adalah kita masukkan saja di dv dt itu 2at plus b, 2at plus b, kemudian kita kalikan ya dengan vektor d di atas ini, kita kalikan dengan vektor 2t kuadrat min 3t plus 4i dijumlahkan dengan 5t j dijumlahkan dengan 6t pangkat 3 k gitu ya. Oke, ini kita jumlahkan ya, ini kita jumlahkan dengan v nya adalah at kuadrat plus bt plus c, kita kalikan dengan turunan d terhadap t itu adalah 4t min 3i ditambah 5j ditambah 18t kuadrat k. Tinggal kita sederhanakan, saya rasa tidak susah. Oke. Kemudian yang persoal jawaban poin B itu adalah mencari d dt ya, dari d dot e. Yang tidak lain kita mencari dd per dt dot e, kita jumlahkan dengan d, kita dotkan dengan turunan dari e terhadap t. Begitu. Oke. Saya rasa ini tidak sulit ya untuk mencari ini. Kita substitusikan saja nilai dari dd dt. dd per dt itu adalah oke, kita masukkan 4t min 3 i ya, di plus 5j. Kita cek dulu hasilnya tadi, turunan d terhadap t ya, 5j plus 8t kuadrat j k, 5j di plus 18 t kuadrat arah k itu. Oke, ini kita kalikan ya dengan vektor e itu adalah 2t kuadrat i dijumlahkan dengan 3t min 4j dijumlahkan dengan ini ya, 7t kuadrat plus 3 arah k gitu. Oke, ini kita jumlahkan dengan 2t kuadrat min 3t plus 4i dijumlahkan dengan 5t j jumlahkan dengan 6t pangkat 3 k gitu. Ini tadi dotkan ya, lupa tanda dot di sini. Oke, ini kita dotkan dengan turunan e terhadap t, yaitu adalah
4TI, kemudian plus 3J di plus 14T arah K gitu. Oke, hasilnya nanti adalah 8T pangkat 3 min 6T kuadrat plus 15T ya, saya ambil cepat nih ya, min 20 plus 1 136 T pangkat 4 ya, nanti bisa dikoreksi di plus 54 plus 8T pangkat 3 min 12T kuadrat, kemudian plus 16T ya, plus 15T plus 84T pangkat 4 ya, itu saya sangat mudah. Kemudian yang C ya, yang soal poin C ini turunan DDT dari D cross E ya. D cross E ini hasilnya adalah DD per DT dikroskan dengan E dijumlahkan dengan D dikroskan dengan DE per DT ya. Oke, saya rasa ini tidak sulit ya. Oke, kita bisa tuliskan secara langsung bahwa nanti DD per DT dikroskan dengan E. Sebenarnya tidak sesuai soal ini. DD per DT tadi adalah 4T min 3I dijumlahkan dengan 5J kemudian dijumlahkan dengan 18T kuadrat K gitu ya. Ini kita crosskan ya. Ini kita kurung ya. Oke, kita crosskan dengan E itu adalah ini E-nya 2T kuadrat I ya. E-nya ini adalah 2T kuadrat I dijumlahkan dengan 3T min 4J dijumlahkan dengan 7T kuadrat plus 3K gitu ya. Oke, itu saya rasa. Kemudian ini nanti kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan dengan D cross DE per DT ya. Oke. D itu tadi tidak lain adalah 2T kuadrat min 3T plus 4I dijumlahkan dengan 5T J plus 6T pangkat 3K ya. Ini kita crosskan ya, dengan turunan E terhadap T ya. Ini tidak lain adalah 4TI di plus 3J di plus dengan 14T K gitu. Oke, hasilnya ini saya ambil cepat saja ya. Hasil perhitungan saya ini adalah min 72T pangkat 3 plus 177T kuadrat plus 15I ditambahkan dengan 60T pangkat 4 min 56T pangkat 3 plus 63T kuadrat min 68T plus 9 ya, ini J. Oke, kemudian kita jumlahkan dengan min 2T kuadrat min 34T plus 24 K gitu ya. Oke, saya rasa sangat mudah. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 3. Suatu vektor memiliki bentuk A sama dengan C cos omega TI plus C sin omega TJ. Pertanyaan adalah apakah vektor A tersebut tegak lurus dengan DA dt? Ya, kita dotkan saja ya, kemudian kita cari dulu DA per dt ini ya. Ini tidak lain adalah sangat mudah sekali, jadinya min omega C sin omega T
I, sementara yang suku kedua itu adalah omega C cos omega T arah J. Kita cari saja dot produk antara A dengan dA per dt ya. Maka ini hasilnya nanti adalah min omega ya, dikali C kuadrat sin omega T cos omega T dijumlahkan dengan omega ya kali C kuadrat sin omega T cos omega T sama ya, sama dengan 0 ya. Karena 0 ya, kesimpulannya kalau tegak dot produknya 0 ya, itu maka dA dt ya, dA per dt itu tegak lurus dengan vektor A itu. Oke, sangat mudah saya rasa. Oke, kemudian nomor 4 ya, diberikan kurva dalam dua dimensional adalah y kuadrat plus x kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita diminta yang A, nyatakan kurva tersebut dalam bentuk parameter RU ya, XUI plus YUJ plus ZUK. Oke. Kurva dalam dua dimensi ya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Ya, kita bisa tuliskan y kuadrat adalah 25 min x kuadrat ya. Kemudian kita juga boleh bahwa y itu sama dengan akar dari 25 min x kuadrat itu. Kemudian yang poin A kita bisa menyatakan ya ke dalam x itu dalam arti mengubah sebagai fungsi x ya. Jadi nanti kita boleh R itu sama dengan xi ya plus yj ya. Komponen arah k-nya 0 ya, arah k-nya 0 ya. Oke. Maka kita peroleh ini adalah nanti xi, y-nya kita ganti ini ya. Kita ganti akar 25 min x kuadrat J. Sangat mudah. Oke. Kemudian yang B, panjang elemen kurva ya. Kita cari dulu panjang elemen kurva sebelum mencari panjang busur S ya. Panjang elemen kurva ds. Oke. Kita tahu bahwa ds per dx itu adalah akar dari ds dr dx ya, dr dx dotkan dengan dr per dx ya. Atau bisa kita tuliskan ds itu adalah akar dari dr per dx didotkan dengan dr per dx kalikan dx. Nah, kita cari dulu dr per dx di atas ini ya. Hasilnya tidak lain nanti adalah I dijumlahkan dengan bukan ini min ya, bukan jumlah. Saya langsung cepat saja, min ini sangat mudah ya. X kita bagi dengan akar dari 25 min x kuadrat J gitu ya. Oke, selanjutnya kita dapat menuliskan bahwa ds itu adalah akar ya dari dot produk itu I di min x per akar dari 25 min x kuadrat J ya, ini kita dotkan dengan I di min x dibagi dengan akar 25 min x kuadrat J itu ya, ini dx. Hasilnya ini ds tidak lain adalah akar ya dari 1 plus x kuadrat per 25 min x kuadrat dx. Maka kita peroleh ds itu adalah sangat mudah ya, kita peroleh nanti 5 kita bagi dengan akar dari 25 min x kuadrat
dx ya. Kemudian panjang busur S itu sangat mudah ya. S itu kita integralkan, ini kan lingkaran ya, jadi batasnya kita kalikan 2, setengah lingkaran kita kalikan 2, karena setengah lingkaran ini integral kurvanya adalah min 5 sampai 5 ya, dari 5 per akar dari 25 min x kuadrat dx sama dengan nanti 10 kali integral min 5 kali 5 dx kita bagi dengan akar 25 min x kuadrat ya, maka kita bisa peroleh, kita tuliskan seperti ini, 10 per 5 integral min 5 sampai 5 ini dx kita bagi dengan akar 1 min x per 5 kuadrat. Oke, kita peroleh nilai S nya itu adalah 10 ya. Ini 5 nya kita pindah ke sini, jadi nanti dx per 5 gitu ya, nanti jadi min 1 sampai 1, ini kita bagi dengan 1 min x per 5, ini trik saja ya, kuadrat. Kemudian kita lakukan permisalan ya, misal ini x per 5 sama dengan sin theta. Oke, maka kita peroleh bahwa nilai dari S itu adalah 10 ya, integral dari min pi per 2 ya, saya rasa ini tidak sulit ya, ini cos theta d theta kita bagi dengan akar 1 ya, min sin kuadrat theta, hasilnya nanti adalah integral, ini 10, ini integral min pi per 2 sampai pi per 2 d theta, hasilnya adalah 10 pi begitu. Oke, sudah saya rasa. Kemudian kita lanjutkan yang poin C ya. Kita tahu tadi bahwa ds dx itu adalah 5 kita bagi dengan akar dari 25 min x kuadrat ya. Oke, kita bisa mengetahui bahwa T itu adalah dr dx ya, dx kalikan dx per ds ya. Nanti tidak lain hasilnya adalah I di min x j kita bagi dengan akar dari 25 min x kuadrat ya, ini kita balikan dengan akar 25 min x kuadrat ya per 5, ini sama dengan nanti hasilnya adalah akar dari 25 min x kuadrat per 5 I ya, min x per 5 j gitu. Maka dt ds ya itu adalah dt per dx ya, kali dx per ds. Oke, maka kita bisa menuliskan ddx dari t ya, t itu adalah akar dari 25 min x kuadrat per 5 I di min x per 5 j ya. Oke, kemudian kalikan dengan akar 25 min x kuadrat per 5 itu. Selanjutnya kita peroleh bahwa dt per ds itu adalah hasilnya ya, dengan saya langsung saja, ini adalah min x per 25i ya, di min akar dari 25 min x kuadrat per 25 j. Oke, kemudian nanti dt ds ya, besarnya itu kita peroleh ya, hasilnya adalah ini kita dotkan ya, kita dotkan antara dt per ds, dotkan dengan dirinya sendiri, dt per ds ya,
nanti kita peroleh bahwa nilainya adalah 1/5 begitu. Sehingga kelengkungan atau kappa gitu ya, itu kappa sama dengan dt ds, besar dari dt per ds ya, sama dengan 1/5 gitu. Kemudian prinsipal normal ya, prinsipal normal n gitu ya, n itu adalah 1/kappa dt per ds ya, tidak lain hasilnya nanti adalah min x per 5i min akar 25 min x kuadrat per 5 j gitu. Kemudian vektor satuan b, unit vektor b ya, itu adalah b sama dengan t cross n ya. Maka hasilnya nanti dengan mensubstitusikan t ya, dan n di atas ya, kita akan peroleh dengan secepat saja ini adalah minus k. Kemudian jari-jari kelengkungannya, jari-jari kelengkungan itu rho itu sama dengan 1/kappa ya, jadi hasilnya 5 gitu. Baik, kita lanjutkan di nomor 5, nomor terakhir ya. Pada sebuah ruang terdapat kurva y pangkat 3 plus 27axz min 81a kuadrat y sama dengan 0 yang dapat dinyatakan dalam persamaan parametrik x sama dengan AU kali 3 min U kuadrat, Y sama dengan 3AU kuadrat, kemudian Z sama dengan AU kali 3 plus U kuadrat. Kemudian A, carilah dr per du dan besar dr per du. Oke, kita langsung saja kerjakan ya. Yang poin A yuk. Oke, kita tahu bahwa nilai dari R itu adalah XI plus YJ plus ZK ya. Kita masukkan nilai dari X-nya itu adalah AU kali 3 min U kuadrat I plus 3AU kuadrat C plus AU dikalikan 3 plus U kuadrat arah K begitu. Oke, kemudian mencari dr du, kita turunkan saja terhadap U ya. Saya rasa tidak sulit, nanti akan kita peroleh bahwa hasilnya adalah 3A min 3AU kuadrat I di plus 6AUJ ya, dijumlahkan dengan 3A plus 3AU kuadrat K begitu. Kemudian mencari dr per du besarnya ya, itu adalah akar dari dr du kita dotkan dengan dirinya sendiri ya. Nanti kita akan peroleh bahwa hasilnya adalah 3 kali akar 2 1 plus kuadrat dikalikan A ya. Saya rasa tidak sulit, ini bisa dibuktikan sendiri teman-teman nanti. Oke, kemudian yang B, panjang kurva dari pusat koordinat ke titik 2A 3A plus 3A 4A ya. Oke, kita bisa menyelesaikan soal ini. Kita tahu ya bahwa panjang elemen kurva ds itu adalah dr du besar dr du kali du itu 3 akar 2 kali 1 plus U kuadrat kali A du gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah
dari pusat koordinat ya, jaraknya tadi ya, dari pusat koordinat titik 0,0,0 ya menuju ke titik 2A 3A, 4A gitu. Kita tahu bahwa saat X sama dengan 0 ya, Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0, maka nilai U adalah sama dengan 0 ya. Kemudian saat X sama dengan 2A, maka 2A sama dengan AU kali 3 min U kuadrat ya. Sehingga kita peroleh bahwa 2 sama dengan 3U min U pangkat 3 min U pangkat 3. Oke, kemudian saat Y sama dengan 3A, maka 3A sama dengan 3A U kuadrat ya, sehingga U sama dengan 1 ya. Sehingga panjang kurvanya itu adalah integral 0 sampai 1 3 akar 2 1 plus U kuadrat A du ya, sama dengan nanti 3 akar 2A integral 0 sampai 1 1 plus U kuadrat du ya, nanti sama dengan 3 akar 2A dikalikan dengan hasil dari integral di atas itu tidak lain adalah nanti 1 plus 1/3 ya, hasilnya nanti 4 akar 2A. Tidak sulit saya rasa. Kemudian yang C, ciri-ciri kelengkapan kurva pada suatu titik dengan parameter U. Oke, tidak sulit saya rasa. Yang untuk C ini kita tuliskan ya, T itu adalah dr per ds ya. Kita tuliskan dr per du kali du per ds ya. Nanti dengan mudah kita peroleh bahwa ini 1/3 akar 2 dikalikan 1 plus U kuadrat A ya. Ini kita kalikan dalam kurung ya. Dalam kurung ini nanti adalah 3A min 3AU kuadrat I ditambah 6AUJ. Oke, ini kita jumlahkan dengan 3A plus 3AU kuadrat arah K gitu. Nanti dengan mudah kita boleh bahwa nilai T adalah 1/4 akar 2 dikali 1 plus U kuadrat ya, ini kali dalam kurung 1 min U kuadrat I plus 2UJ plus 1 plus U kuadrat arah K. Oke, kemudian kita mencari dt ds, yaitu dt du dikali du per ds ya. Nanti dengan mudah ya kita akan memperoleh nilai dt ds ya, turunan biasa itu nanti hasilnya adalah min 4 UI, ini saya cerpat saja ya, min 2 min 2 U kuadrat arah J kita bagi dengan 6 dikalikan 1 plus U kuadrat pangkat 3A. Kemudian nanti kita boleh bahwa dt per ds ya, besarnya itu adalah 1 kita bagi dengan 3A kali 1 plus U kuadrat pangkat 2 gitu ya. Sementara jari-jari kelengkungannya, jari kelengkungan kurva turu itu adalah 1/4 dt ds ya. Nanti hasilnya adalah 3A dikali 1 plus U kuadrat U pangkat 2. Oke, baik, saya rasa cukup jelas ya.
Jika ada pertanyaan bisa hubungi HMPF. Terima kasih, sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.